Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini teman-teman semuanya, kita akan membahas ya apa saja tipe-tipe jenis-jenis dari pisau bubut. Baik, untuk hari ini di tanggal 29 Juli 2025. Hari Selasa, guys. Jadi tetap semangat ya. Mudah-mudahan aktivitas kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya teman-teman semuanya yang belum mendapat pekerjaan, terutama dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan ya, dan bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan yang paripurna. Baik, untuk kesempatan episode kali ini ya, kita akan membahas jenis-jenis tipe daripada mesin pisau ya, pisau bubut, pahat bubut itu apa saja ya. Jadi kemarin kita sudah bikin prototipenya ya, prototipe daripada pisau-pisau bubut yang kita gunakan untuk memotong atau digunakan untuk menyayat benda kerja. Nah, sekarang kita ingin tahu jenis-jenisnya seperti apa. Yuk kita lihat jenis-jenis pisau bubut yang kita bikin prototipenya kemarin. Yuk kita mulai dari sini. Nah, ini jadi prototipe daripada jenis-jenis pahat atau pisau bubut yang kita gunakan untuk penyayatan benda kerja. Nah, ini dibikin dari kayu ya guys ya, teman-teman semuanya. Jadi perlu dipahami bahwa ini hanya prototipe, jadi untuk pemahaman kita untuk pengerjaan apa saja, sehingga kita bisa memilih pisau bubut yang sesuai dengan fungsinya ya guys ya. Jadi ini ada satu, pertama adalah pahat bubut rata ya. Ini pahat bubut rata, cara pemasangannya ini di atas ya. Ya, ini jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ya. Bentuknya seperti ini dan ini miring ya, guys ya. Jadi ini miring. Tuh. Miring, kemudian di sini juga miring. Nah, ini adalah prototipe dari bubut atau pahat rata. Kemudian yang kedua ya, ini ada pahat chamfer ya. Ini 45 derajat. Ya, jadi pisaunya ada di sini nih, guys. Ujung mata pahatnya ada di sini yang untuk penyayatan membuat chamfer 45 derajat. Nah, jadi bentuknya kalau kita punya HSS, kita punya boiler misalnya, ya kita asah dengan bentuk seperti ini untuk pembuatan chamfer 45 derajat guys ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pahat ulir 60 derajat ya, pahat ulir matrix ya. Ini ya, ini adalah sudutnya adalah 60 derajat ya. Jadi ini sudutnya adalah sudut ulir metrik ya, terutama ini sudutnya adalah 60 derajat karena ulir metrik ya, bentuknya segitiga seperti ini guys, teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah pisau atau pahat bubut alur lebar ya. Ini pahat alur lebar ya, ini ada kemiringannya ya. Jadi yang kita gunakan atau sisi potongnya adalah di bagian sebelah sini. Nah, ini bentuknya miring seperti ini. Jadi kita punya yang diasah adalah di bagian depan. Nah, ini guys ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pahat alur ya. Ini ada pahat alur kecil. Nah, ini bentukannya ya, bentuknya pahat alurnya seperti ini. Nah, guys, itu ya. Jadi kelihatan ya bahwa di sini adalah bentuk lebar alur ya. Lebar alurnya berapa ya? Kita lihat
ukurannya. Nah, nanti kita bikin atau kita asah sesuai dengan lebar alur yang ada di produk atau benda kerja. Nah, ini adalah pahat alur atau pisau alur. Nah, modelnya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada pahat chamfer ya, chamfer 30 derajat. Mungkin ini pahat chamfer. Ini juga kita gunakan sisi potongnya sebelah sini. Nah, ini adalah sisi potongnya yang kita gunakan untuk pembuatan chamfer. Nah, jadi kira-kira itu ya. Jadi kita gunakan pisau bubut itu sesuai dengan fungsinya ya. Selain pahat seperti ini, pisau bubut ini ya, prototipe ini juga kita gunakan yang model insert ada ataupun dengan model Widya. Nah, yuk kita lihat apa itu Widya dan apa itu dengan model insert. Nah, ini saya berikan penjelasan. Ini adalah pisau atau pahat bubut ya model HSS yang tadi sudah kita bikin prototipenya ya dengan kayu ya. Jadi ini pahat rata atau pisau rata ya. Nah, jadi sisi potongnya adalah di sebelah, ujung potongnya adalah di sebelah sini, mata potongnya. Nah, kalau kita merasa tumpul atau kurang penyayatannya, maka ini harus diasah, ya kan? Ini harus diasah supaya tajam dan mampu untuk melakukan penyayatan pada benda kerja. Nah, yang tadi adalah kita model atau tipe insert sekarang. Nah, insert seperti ini, guys, teman-teman semuanya. Ini bisa kita gunakan juga di mesin bubut. Ya, bagaimana cara menggunakan ini nggak perlu diasah. Jadi hanya mengganti insert jika sudah tumpul, gitu guys ya, teman-teman semuanya. Ya, jadi ini model insert gitu. Jadi ini hanya tinggal kita ganti ya, kita replace saja kalau kita ngerasa insertnya itu sudah tumpul. Seperti ini contohnya ya, ini sudah gempil atau sudah tumpul ya, bisa dilihat dari ujungnya di sini. Maka kita akan lepas di sini ya, pengaitnya kita lepas, kemudian kita ganti mata insertnya saja ya. Kalau ini adalah kan holder ya, holder atau pemegang insertnya ya. Kemudian di sisi sini adalah mata insertnya. Jadi bisa kita replace, kita ganti-ganti ya dengan mata insert yang baru atau yang bagus. Nah, kemudian juga ini dengan tipe pahat bubut Widya, guys, teman-teman semuanya. Jadi ini Widya ya. Widya itu dia modelnya seperti ini, karbit ya. Jadi ini ada pengelasan. Jadi kalau kita mau pasang itu harus dilakukan pengelasan atau bracing di sininya ya. Bracing. Nah, itu jenis-jenis dari mesin atau pisau bubut ya. Jadi ada pisau bubut HSS ya, yang tadi kita macam-macamnya, kita jenis-jenisnya kita sudah bikin menggunakan prototipe dari kayu ya. Kemudian ada jenis pisau bubut insert ya, model ini kita tinggal penggantian saja, kita replace jika sudah tumpul atau sudah rusak ya, sudah aus ya, aus karena pemakaian, kita tinggal dilepas pengaitnya seperti ini. Yang ketiga adalah tipe Widya atau jenis Widya ini ya, ini lebih permanen dan lebih kuat, biasanya digunakan untuk material-material yang lebih keras ya, karena mata Widya ini sangat keras guys ya, teman-teman semua. Jadi bagus kalau kita pilihnya seperti apa, kita pilih pada umumnya yang lebih murah dan lebih kuat, kita menggunakan Widya ya kan? Widya ya guys, bukan sepia tapi Widya. Nah, jadi teman-teman semuanya yang ingin bubut melakukan penyayatan pada benda kerja bisa menggunakan mata potong Widya.
Kalau tidak ada, kita yang lebih murah ini satu set bisa mungkin sekitar satu batang ini mungkin 30.000. Jadi ini kalau kita beli baru HSS ini dalam kondisi belum terasah atau belum terbentuk sisi potongnya. Jadi setelah kita beli, kita harus melakukan pengasahan atau penggerindaan sehingga membentuk tadi ya, membentuk sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ada pahat rata, ada pisau rata, ada pahat alur, ada pahat ulir, ada pahat cemper, ya, dan seterusnya. Nah, demikian pengenalan macam-macam jenis dari pisau bubut atau pahat bubut ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel di bawah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke.